Malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang mungkin nonton video ini. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010. Dan ini adalah video penjelasan atau laporan eh, source code bagi eh, mata kuliah PBO Modul 5 week yang saya kumpul pada week 9. Oke, dan sebelum kita masuk ke programnya, coba kita lihat terlebih dahulu uh, soal tantangannya. Dan soal tantangannya akan berbentuk seperti berikut. Nah, kita akan lanjuti kemarin to-do list yang kita bikin dari minggu sebelum-sebelumnya. Maaf, tadi ada sebuah gangguan. Oke, sekarang kita lihat dulu kembali ini. Ini akan mirip seperti to-do list yang kita bikin minggu-minggu sebelumnya. Dan pertama, kalau kita lihat di sini, eh kita diminta membuat sebuah kondisi terlebih dahulu pada tambahnya. Berarti sekarang kalau kita mau add satu dalam to-do list nggak bisa apa saja, harus minimal ada 6 karakter. Oke, berarti harus kalau di bawah 6 karakter kita harus buat situasi gagalnya. Tapi yang penting untuk kita diskusikan kali ini, kita sekarang akan membuat to-do list ini dengan bantuan sebuah array yang dinamis. Nah, kalau kita ingat minggu-minggu sebelumnya, em, array yang kita pakai itu array statik. Maksudnya, jika saya deklarasikan sebuah array dan saya bilang spasinya itu ada 10 gitu, ada 10, bisa nampung, berarti itu cuma bisa nampung 10 elemen dalam arraynya. Cuma kita kan misalnya mau lebih dari 10 isi elemen array kita mungkin kita akan mungkin mengalami masalah kan. Dan kemarin solusinya itu kita resize di mana jika sebuah array kekecilan udah penuh, em, kita akan buat kondisi di mana kita cek penuh atau tidak. Dan misalnya penuh, kan kita pertama simpan terlebih dahulu isi array tersebut ke array yang temporary, sementara, lalu kita resize arraynya eh, biar dikali dua, baru-baru kita masukin yang sebelumnya kembali ke array kita. Tapi sekarang kita punya akses ke kelas ArrayList, di mana pada kelas ArrayList ini kita akan bisa membangun sebuah array yang dinamis, di mana ukurannya itu akan membesar eh, semua kita sebesar berapa saja yang kita masuki. Dan ini bukan cuma itu fiturnya, ada beberapa lagi fitur pada ArrayList, pada kelas ArrayList. Ini seperti add, get, remove, dan basic. Ada semua di sini. Ini akan kita praktikkan selama program kita berjalan dan akan kita main-mainkan sesuai keperluan kita. Terus satu hal lagi, kita akan juga menggunakan array pada eh, kelas, kita juga menggunakan fitur pada kelas collections dan kelas comparator. Karena kita mau menambahkan dua fitur lagi, yaitu search dan sort. Saya akan coba jelaskan apa yang diminta terlebih dahulu. Search itu akan meminta kita untuk mencari sebuah keyword dalam sebuah to-do. Nah, maksud saya itu misalnya sebuah to-do, saya ada mana contohnya? Belajar PBO, belajar PBO sama bermain game di sini kan. Nah, pada to-do yang em, ini kan sebuah string kan akan dianggapnya. Jadi kita bisa cari sebuah keyword dalam ketiga to-do sini. Pada kali ini kita cari keyword PBO. Ini kan kita ini masuk input nanti. Nah, PBO itu berarti kan bisa kita gunakan sebagai keyword. Di mana kita anggap itu sebuah substring dari setiap string, tiga string di atas ini. Dan kita bisa atur di mana jika ketemu substring atau keyword PBO dalam string ya to do sini, baru kita cuma akan bilang, oke, print apa saja yang ada PBO. Itu kan keluar di sini. Atau nanti belajar PBO sama mengajar PBO. Bermain game nggak masuk karena nggak ada tulisan PBO-nya. Nggak harus gitu. Itu saja bisa juga kan nih. eh, apa ya, akan mengembalikan belajar PBO sama bermain game. Tapi kalau kita lihat sini, belajar PBO sama bermain game pada indeks 1 dan 3 kan, bukan indeks 1 2. Berarti kita atur juga biar nanti keluar datanya itu sesuai dengan indeks keberapa di dalam elemennya. Di sini kan keluar 1 sama 3, bukan 1 2 PBO main game. Oke. Dan itu untuk search, satu lagi untuk sort. Dan untuk sort di sini, oke. Kalau sort cuma akan kita nyuruh kita untuk mengatur urutan dari datanya dari sesuai abjad ya, biar dari kecil ke besar. Berarti itu akan cek karakter-karakternya dan mengurutkan sesuai abjad mana yang harusnya duluan. Contohnya di sini kan sini pelajar PBO mengajar PBO sama bermain game. Tapi kalau kita sortir bisa harus sortirnya dari ascending, maksudnya dari A ke Z atau descending yaitu dari Z ke A. Di sini ya kan A secara ascending dan D sih not descending. Nanti itu dari Z ke A. Dan sekarang udah kita sortir itu, misalnya kita pilih A ini, em, maaf, kita pilih A ini,
Sekarang berubah sortirnya dari belajar PBO bermain game dan mengajar PBO sesuai dengan Z. L juga lebih duluan dari R gara-gara eh, satu dua juga berurutan secara gara-gara walaupun awalnya berduanya B, kata karakter ketiga akan berubah akan jadi L dan R, banyak duluan dari L dan R. Oh, oke. Berarti sekarang itu kayaknya penjelasan dari apa yang diminta. Coba kita lihat codingannya. Oke. Jadi kita lihat dulu. App-nya masih tetap sama seperti kemarin dari repo ke service ke view. Lalu kita coba cek terlebih dahulu pada entitasnya. Itu masih cukup sama. Lalu util pastinya akan sama saja. Jadi kita langsung aja cek ke view-nya ya. Oke. Dalam view, em, kita akan melakukan beberapa hal berbeda. Yang pertama itu, kalau kita ingat sebelumnya, em, pemanggilan-pemanggilan metodenya kan, pemanggilan-pemanggilan ya dari objek, dari file ke file, akan pada add akan memerlukan proses kan. Tapi kali ini cukup kita langsung saja gara-gara di add to do list ini sebenarnya tidak akan itu eh, tidak meminta kita untuk resize gara-gara nanti arah yang kita pilih dinamis. Jadi cukup gini saja bikinnya menampung apa yang mau diinput, tapi harus kita juga cek nanti dan itu akan dilakukan service. Tapi cukup input dan cukup kita cek itu X atau bukan. Kalau X berarti batal akan di end loopnya dan akan kembali ke sebelumnya. Dan juga kita tambahkan itu untuk apa namanya untuk metode baru kita ya fitur baru kita ya substance sort. Jadi ya kita bikin case 4 sama case 5. Bikin juga di outputnya ya untuk polisi pilihannya. Setelah itu em, kita bisa kayaknya sudah cukup untuk itu. Coba kita dulu dalam search-nya. Nah, untuk search cukup eh, simple sama aja seperti add dan semuanya yang lain. Kita input sebuah keyword dan nanti akan langsung dicek dalam search-nya. Untuk sort ada beberapa eh, komplikasi gara-gara kalau search terus masuk ke search juga ada diminta opsi lain kan. Oke. Jadi kita bilang sini mau ngurutkan to do list dan kita mau urutkan data ditanya urutkannya mau data berdasarkan apa. Kita akan minta sebuah input di mana A itu untuk ascending berarti sesuai abjad A sampai Z. B itu secara descending berarti dari Z sampai A dan X yang misalnya mau batal. Oke, lalu kita berarti bikin kondisi-kondisi lagi dari situ. Di mana if-nya itu jika pilihan yang kita input itu A, B, atau X. Nah, dari situ kita akan bisa lihat mengurutkan dari itu secara ascending, secara descending, dan X misalnya mau batas. Tapi juga ada else-nya misalnya kayak tadi kan, tadi di set nya input Z, jika begitu bilang aja pilihannya nggak dimengerti. Oke, ini kayak selesai untuk view, coba kita masuk ke dalam service. Oke, di service coba kita lihat dulu add-nya. Nah kan add-nya cukup simple kan, sekarang nggak dibanding yang kemarin. Oke, di sini kita import Java auto.release di eh, pada line 3 ini. Lalu kita perlu deklarasikan sebuah nantikan dan caranya begini. Pada line 16 ini contohnya pada method show to do list dan cukup tulis saja array list di mana A dan L besar ini seperti sini. Lalu kita buka sebuah kurung menggunakan itu karakter kecil besar. Dan dalam kurung itu ini jenis tipe data yang akan dibawa arraynya. Berarti nggak harus itu dulu, bisa juga string, bisa juga integer, bisa juga double. Tapi ini kita mau sesuai dengan entity kita atau objek yang kita bikin, yaitu to do list. Kita beri namanya model, lalu kita harus operkan data ke dalam itu. Dan itu gunakan, eh, kita panggil method to do list repository, dan kita pakai get all. Ini cuma akan bilang, oke, pindahkan semua isi to do list kita pada model. Right. Lalu kita buat kondisinya terlebih dahulu. Jika model itu size-nya lebih dari besar dari 0, method size ini itu mengambil eh, sebuah integer, akan mengembalikan sebuah integer di mana berapa banyak elemen yang terdapat pada sebuah array. Oke, berarti itu cuma bilang, oke, sama array-nya nggak kosong, lakukanlah loop ini yang menggunakan for each dan memanggil size lagi. Tapi juga kita lakukan sebuah assignment ya, karena ini mau ngeprint semua dari to-do list kita. Assign dulu apa to-do yang ditemukan pada index ke i. Nah, method get i ini. Eh, get gunanya itu untuk mengambil salah satu data yang pada indeks tertentu kan. Nah, berarti em, kalau kita ingat dulu itu sebuah reference type, datanya reference type ya, sebuah entity bikinan, bukan datang dari Java. Jadi pas disimpan, itu cuma akan sebuah referensi memory kan, seperti kita omongi sebelumnya. Lalu, jadi ini kita ambil dulu, itu indeks sudah di keberapa dalam
array-nya dalam array model, lalu kita assign itu dalam variable to do list. Nah, kita juga perlu suatu variabel lagi di mana i plus 1 ini cuma karena array kan dari 0, jadi harus kita plus 1 biar karena kita kan manusia menghitungnya dari 1 bukan dari 0, tapi beda dengan komputer. Di sini kita panggil lagi method get to do. Ingat to do list itu masih sebuah reference type kan. Jadi kalau kita mau ubah jadi sebuah string karena itu yang kita minta, harus kita gunakan method get to do. Dari get to do ini akan mengambil reference yang di alamat alokasi memori di reference pada to do list, lalu mengubahnya menjadi string kan. Lalu mengambil string yang tersimpan dalam to do list itu. Dan ini situasi gagalnya berarti satu tidak ada. Dan ini cuma untuk mengeluarkan enter biar outputnya rapi. Oke, kalau kita lihat kali ini sekarang pada add to do list, nanti setelah add to do list saya akan lompat saja langsung ke sort and sort gara-gara relatif sama. Oke, pada add to do list kita bikin dulu sebuah uh, um, sebuah to do list baru. Ingat itu sebuah entity dan kita beri namanya itu to do list dengan huruf kecil pada t-nya seperti berikut dan kita itu assign pada itu data to do. Berarti itu sebuah string kan. Jadi string yang kita simpan pada eh, string yang kita oper nanti, sorry, string yang kita oper dari view ke service ini nanti akan kita masuki, kita akan ubah menjadi sebuah to-do list biar bukan string lagi. Lalu kita akan masuk add pada repository. Jadi pada repository baru itu terjadi pemasukan ya, add dari data kita. Nah, apa yang kita oper ke situ kan nanti di-assign sebuah nilai pengembalian ya. Kalau kita lihat di sini repository akan pada episode tersebut tipe boolean. Berarti ini akan mengembalikan true atau false. Nah, true atau false-nya itu tergantung gagal atau sukses memasuki datanya. Kalau ingat tadi, ada sebuah situasi kan, situasi gagal. Di mana add-nya itu harus minimal 6 karakter. Berarti minimal 6 karakter harus kita input nanti, biar ini mengembalikan true, biar sukses menyimpan true. Dan misalnya sukses menyimpan true, itu berarti situasi berhasilnya. Berarti line 37 sama line 38 ini kan itu akan bikin sukses menambah tuduh. Misalnya gagal karena hanya berarti kita cukup pasang kode else karena cuma ada satu situasi gagal di mana itu di bawah 6 cukup print seperti ini gagal menambah tuduh bla 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 bla, karakter di bawah 0. Oke, remove to do list sama saja seperti itu. Change to do list juga tidak terlalu berbeda, seharusnya bisa eh dilogikanya sendiri. Tapi beda dalam change to do list harus ada tiga situasi. Situasi sukses, situasi gagal di mana 6 karakter, dan situasi gagal gara-gara tidak salah-salah indeks yang mau dihapus. Maksudnya kan kita mau ganti data ke ini, tapi nggak bisa gara-gara data ke ini itu tidak ada. Eh, dan itu nanti dikerjakan semua di repo. Jadi ini tiga fitur kemarin ya, change, remove, sama it. Coba kita baca dulu apa perbedaan pada repository, baru kita lanjut ke yang baru yaitu set and sort. Oke, pada add cukup begini ya. Oke, to-do list ini kan ingat tentu menyimpan sebuah referensi memori. Ini referensi memori. Nah, jika kita mau ubah itu menjadi, kita mau ambil stringnya kan? Kita mau ambil string yang di reference, bukan referensinya. Berarti itu pakai get to do. Jadi sampai sini sekarang, sampai yang saya blokir ini, itu akan mengambil sebuah string dari apa yang tersimpan pada to-do list pada referensinya. Tapi kita mau cari panjangnya kan, mau integer. Berapa panjang dari itu list tersebut? Kalau begitu, kita perlu gunakan method length, itu mencari panjang sebuah string, dan kita bilang jika panjangnya di bawah eh, harus minimal 6, jadi kita bilang itu false. Dan ini harusnya lebih kecil sama dengan ya, bukan lebih kecil doang. Ini sebenarnya. Kali bilangnya minimal, karena bukan harus, oh nggak benar, sorry. Benar, lupakan saya bilang itu. Lalu ini situasi else-nya, berarti else-nya itu sign itu true ya, berarti benar. Kita gunakan method add, dan add juga bawaan. Jadi sekarang kita punya sebuah method bawaan lagi yang lebih untuk mempermudah lagi, namanya add, di mana cuma masukkan saja pada data, dan data itu nama dari array kita di repo. Ya, bisa tahu perbedaannya, data akan nge-add to the list, yaitu sebuah, ya itu tipe data memang sebuah to do list juga, pada array to do list. Oke. Untuk add dan remove tidak seharusnya bisa dilakukan sendiri, perbedaannya di mana. Sekarang untuk change. Nah, untuk change kita perlu, kita tidak, sayang nggak bisa menggunakan boolean lagi tipe data change-nya. Kita harus gunakan int karena um, kita mau membuat tiga situasinya. Yang pertama itu return 1, return 0, sama return 2. Berarti satu itu situasi berhasilnya di mana, oh oke, kalau berhasil kita akan um, mengembalikan true. Tapi misalnya eh return 0 itu untuk situasi gagalnya. Itu gagal kalau
Ingat aja itu di mana eh, karakternya di bawah 6 kan harus minimal harus 6. Berarti kita harus memulaikan nilai berbeda untuk 1 0 kalau kita di service tadi eh, di service ini situasi berhasilnya itu tadi yang return 1, situasi gagal pertama yaitu di mana karakter yang bukan minimal 6 berarti di sini return O, dan else-nya itu yang ke return 2 berarti pokoknya itu sebuah else lah ya. Oke. Dan coba saya baca dulu kondisi untuk yang aturnya saja. Pertama itu number harus di bawah 1 dan di bawah data size. Berarti apa yang mau kita ubah, data yang kita input itu harus minimal 1 atau enggak minimal di antara satu satu dan data size itu berapa banyak elemen yang terdapat pada array kita. Dan juga diperiksa, oke, data atau array-nya nggak boleh kosong. Habis itu, em, di sini di to do yang ini ngecek panjangnya kan. To do get to do nah mirip kayak yang tadi di sini kan. Persis banget dari yang di sini. Else-nya sama saja seperti itu tapi tanpa kondisi harus minimal 6 ini. Oke, berarti itu status gagal misalnya 6 dan else yang terakhir ini else sebelumnya tadi dan else terakhir ini misalnya oke, pokoknya salah lah. Eh, Pokoknya itu yang lainnya. Itu cukup untuk add and change semoga. Coba sekarang kita cek yang baru yaitu search dan sort. Oke. Pertama, pada search, oh, sorry, pada search, oh sini. Oke, pada search itu tidak terlalu berbeda semoga ya untuk bagiannya di view, tapi kita cuma oper sebuah variabel namanya keywords. Keywords ini akan menampung sebuah string dan itu sebagai itu ya substring kita yang mau kita cari apa dalam to do ini ada substring itu enggak. Oke, jadi kalau kita masuk ke service, right, di service agak besar dibanding yang lain, tapi pertama kita bikin dulu sebuah array, dan itu namanya model. Oke, itu akan get all, berarti harus mengambil semua data dari eh, to-do list kita, akan disimpan gitu ada array yang namanya model. Alright. Lalu kita simpan buat lagi sebuah array namanya to-do list, itu akan menggunakan metode dari repository juga, tapi itu akan menggunakan namanya metode search. Nah, yang terjadi itu begini, search sebenarnya akan bertipe sebuah array list. Di repository ini search tipenya itu akan array list. Berarti itu akan mengembalikan kan sebuah data dan data yang dikembalikan itu array list kita ini. Jadi pas kita kembali ke service, em, sebenarnya yang akan terjadi itu eh, akan mengembalikan sebuah array yang dicari lewat keywordsnya. Yang dioperkan model yaitu array to do list kita dan keyword yaitu string yang kita input tadi yang akan eh, berupa substring yang harapannya ada dalam salah satu to do pada model. Nah, dan nanti pada akhirnya itu akan mengembalikan apa saja yang ditemukan keyword ini dalam model ke to do list ini. Berarti sekarang to do list sudah mengisi dari apa saja yang telah dicari. Oke, dan kita diminta untuk mencari terlebih dahulu berapa saja to do yang ditemukan yang memiliki keyword. Yaitu menggunakan loop ini, loop for each. Awal-awalnya ada count yang nilainya 0, dan count akan naik terus saat ketemu sebuah to do yang bukan 0. Nah, kalau ingat tadi, kita diminta untuk mengatur eh, biar sesuai indeks kan, apa saja outputnya. Saya buka saja mungkin. Kita minta diatur em, biar ini sesuaikan apa saja yang simpan nih 1 dan 3 bukan 1 2 kan. Nah, kalau begini berarti kita tidak bisa ngasal-ngasal nge-add saja pada to-do list kita sesuai ada ketemu keyword berarti masukin ini ke dalam ini. Nggak boleh gitu. Kita harus juga atur biar em, indeksnya benar. Kalau mau begitu, kita bikinlah terlebih dahulu biar ada null. Maksudnya itu jika cuma satu tiga benar dari satu dua, satu tiga benar dari satu dua, em, satu dua ya datanya saja. Tapi yang ini nggak boleh kosong. Gara-gara kita harus gunakan ini sebagai cara menghitung, cara mengaplikasikan indeksnya. Nah, kalau begitu, ini kita isi saja dengan sebuah null. Dan null itu kita kerjakan di repo. Nanti saya tunjukin cara gimana.
Dan null itu cuma untuk bilang, oke, nggak ada data di sini, tapi pada sebuah lokasi memori yang terbuka. Berarti saat masuk ke for each ini, dicek kan to do saat itu null, dan misalnya itu null atau tidak, misalnya itu tidak null, kita count-nya tambah. Misalnya nggak null, oke, loopnya lanjut ya berjalannya terus. Oke, dan setelah itu, oke, kita bisa masuk ke line apa 7 ini. Jika count itu di atas nol, berarti oke, ketemu lah data-data dalam itu yang bukan nol banyak kan. Nah, misalnya seperti itu, kita gunakan output ini format printnya, ditemukan count banyak to do dalam hasil pencarian. Saat itu, eh, pasal pencarian keyword ini. Oke, lalu kita masuk ke dalam loop, di mana loopnya itu akan cek, eh, pertama posisi kita di luar sana akan cek sebesar dari array-nya, dan akan mengeluarkan output kan sesuai format ini. Formatnya oke, posisi plus satu titik, lalu batu yang ditemukan pada indeks ini pada 91 yang ditemukan pada 91 ini. Dan kalau kita ingat sekali lagi, ini buat itu cuma benar dalam kondisi jika tool itu bukan berupa null, berarti bukan berupa cuma alokasi member terbuka aja. Oke, dan disutasi gagalnya dan ini sebuah nilai. Right. Itu untuk service pada search. Coba kita lihat pada reponya. Pada reponya, search-nya akan membangun sebuah array lagi. Nah, namanya search data, ini data yang akan di search itu. Dan ini cara kita atur yang tadi, di mana bisa ada null. Nah, bicara dulu jika menggunakan metode contains. Nah, contains itu sama, kayak mirip sedikit dengan eh, metode yang kita bikin beberapa kemarin di dashboard, itu akan mencari sebuah substring em, dari sebuah stringnya. Berarti keywords itu konteksnya otomatis mencari apa yang dalam parameternya keywords ada nggak dalam uh, to do get to do. Yaitu nyari apa string yang dioper sini ada dalam method yang dipanggilnya. Pada dalam ya dalam variable yang disend panggilannya. Dan misalnya ada, itu akan jadi true, lalu di add to do itu terhadap research data kita. Tapi misalnya nggak ada, itu akan add juga sebuah data pada setnya, tapi cuma akan no. Berarti cuma akan buka ruang memori, tapi isinya nggak ada sebenarnya. So, lalu akan dikembalikan di sini, di return source data. Alright, setelah itu coba kita lihat sekarang yang sort. Hmm, sort, oke. Sort to do list. Kalau kita ingat tadi ada perlu beberapa kondisi-kondisi. Dan ada sebuah setelah kita pilih input pilihan sort, akan diminta melakukan pilihan lagi pada jenis sortir yang mau yaitu A untuk start dan B untuk descending. Tadi saya udah katakan, tapi itu mengambil lagi method pada kelas, bukan di sini, pada repositornya, pada kelas collection sama comparator. Nah, saya akan jelaskan nanti itu di sini. Tapi untuk view ini, yang perlu kita tahu itu, em, sort to do list sekarang akan sort to do list yang eh, pada service, buka saya di sini, itu akan meminta sebuah true false untuk booleannya. Nah, itu kenapa begitu? Karena kan satu cuma perlu dua kondisi. Tapi juga gara-gara sort yang pada repository ini itu akan eh, menampung komparator. Nah, komparator ini em, eh, sebuah tipe mirrors, mungkin sebuah tipe pengubah data ya, yang yang ada pada kelas komparator yang akan setting, oke, komparator ini harus kita bisa diatur menggunakan metode-metode yang terdapat di kita yaitu sort. Jadi apapun yang dioper pada komparator ini akan mengatakan oke, nanti apapun yang di sini tuh harus bisa di eh, diatur secara terbalik, maksudnya secara normal A ke Z atau Z ke A-nya. Dan tata tulisnya mungkin sedikit aneh, tapi seperti ini sebuah konstruktornya, sebuah komparator namanya dengan tipenya, nama untuk variabelnya, lalu dipanggil sekali lagi komparator, lalu dengan konstruktor seperti berikutnya, comparing, membandingkan, eh, itu nama bahasa Indonesia-nya, dari to-do list tipe data kita, terus 2.2, terus method apa untuk mengubah dari get to do itu, mengubah dari reference memory ke string yaitu get to do, tapi tidak pakai kurung. Eh, Misalkan kalau mau manggil metrik kan begini, tapi kalau ini tidak ada dulu. Cukup ini saja.
Oke, nama tanda tulisnya seperti itu. Tapi coba kita jelaskan dari awal dulu dari view ini. Oke, jadi itu akan memberikan true misalnya A dan akan mengoper false jika dulunya mengoper false jika A, true jika A, terus mengoper false jika D. Dan ada sebuah else if misalnya X gagal dan pilihan lain jika nggak mengerti kan apa yang diminta. Setelah itu jadi kita ke sini lagi, kita sekarang ke service-nya. Oh, setting. Sortnya cukup simpel, cuma perlu get all, lalu kita panggil saja sort set yang pada repository. Lalu kita oper uh, ascending, dan ascending itu akan menentukan, ascending itu yang variable boolean yang kita oper kan tadi, tergantung A atau D, true atau false, dengan juga model yaitu to-do list kita. Baik, sekarang ke repository-nya. Sudah saya jelaskan tadi ini apa, tapi pokoknya yang paling penting itu cuma variable ini komparatornya akan menentukan itu jika di sorted secara AZ atau ZA, eh, ada area A ke Z atau Z ke A. Dan itu akan dimasuki pada kondisi if ini ascending itu akan true atau false. Ini, karena itu sebuah boolean, itu boolean yang kita dapat dari view. Dan misalnya itu false, berarti yang diminta misalnya false itu akan Z ke A kan. Dan kalau begitu, komparator harus kita edit sedikit, harus kita ubah biar komparasinya itu di reverse. Dan apa yang terjadi reverse ini, dan reverse itu minta tawaan juga, eh, itu akan mengubah biar komparator sekarang akan itu, oke, apa yang disambung dengan komparator saat masuki ke sort, sekarang harus terbalik dari Z ke A. Tapi kalau komparator doang, seperti di sini atau ya seperti sini lah, di line 78 itu cuma kan secara normal, berarti nggak kena ya line yang 81 ini. Lalu kita panggil metode yang pada recollections yaitu sort yang bekerja sama dengan collection jadi bekerja sama dengan komparator kita bilangnya ya. Em, itu akan ngesortir apa model atau apa arraynya dengan situasi dengan apa yang diminta oleh komparator, apa A ke Z atau Z ke A. Oke, kayaknya itu sudah untuk penjelasannya. Coba saya run programnya terlebih dahulu. Saya akan run saja search dan sort karena itu saya sudah terdapat juga add, remove, dan change belum terlalu berubah. Oke, saya bikin double screen ini. Em, mungkin startin aja ya. Oke, oops, belum saya buka app. Oke, right. Search data. Coba kita lakukan beberapa app dulu ya. Baca sesuai dengan modulnya. Eh, oke, sudah. Coba kita sekarang masukin mengajar PBO. Dan sekarang kita, kalau nggak usah tambah sekali lagi ya. Yep, bermain game. Oke, sekarang kita ada tiga data pada duduk kita. Apa yang diminta selanjutnya? Oh, oke, diminta kita untuk search. Misalnya kita coba cari PBO. Dan ya, keluarkan sini belajar PBO sama mengajar PBO. Oke, aman. Habis itu coba kita disuruh cari search dari cari be. Dan ya, keluar be. Belajar PBO sampai bermain game. Satu pada indeks 1, 3. Habis itu kita suruh cari aja. Ops, cari aja. Oke, belajar PBO jadi belajar PBO sama mengajar PBO. Misalnya ada kata aja kan itu ada ajar aja. Lalu habis itu oke, kayaknya itu sudah selesai. Enggak, empat sekali lagi. Dan coba kita pasang kalau misalnya kita batal ya. Oke, kembali ke menu utamanya dan oke, selesai untuk search. Coba sekarang untuk sort. Sekarang untuk sort misalnya kita pilih oke, masih harus input dulu berapa. Oh, oh sorry. Belajar PBO. Belajar PBO. Dan bermain game. Oke, habis itu kita urutkan ya. Bisa kita pilih sekarang urutannya mau secara ascending atau descending. Coba kita secara ascending terlebih dahulu karena dia diminta bukan? Oh enggak, diminta pertama Z dulu.
situasi gagalnya kalau misalnya gak dimengerti. Oke, coba kita urutkan sekarang misal dari ascending. Ya, belajar PBO, bermain game, ngajar PBO. Sekarang coba kita urutkan sekali lagi secara descending. Ya, keluar secara descending ya, mengajar, bermain, belajar. Oke, sekali lagi misalnya kita mau batal, nggak jadi. Dan ya, kembali ke menu utama. Dan oke, jadi kita bisa end. Dan kayaknya sih sudah untuk sekarang. Oke, berarti kayaknya itu akan mengakhiri penjelasan saya untuk modul 5. Kurang lebihnya harap mungkin dimaklumkan. Dan yap, kayaknya itu akhir videonya. Terima kasih.